Selamat berjumpa. Ini dia Gema Soferdia. Iya, para sama saudara dan para anggota Soferdia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam Gema Soferdia. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga di tempat Anda masing-masing, di komunitas Anda masing-masing, di kelompok Anda masing-masing, Anda dalam keadaan sukacita gembira dan sehat-sehat senantiasa. Nah, kita masih ada di bulan Mei yang kita persembahkan untuk menghormati Bunda Maria. Ada yang mengadakan novena Maria, ada yang mengadakan doa rosario. Semuanya itu menunjukkan cinta dan hormat kita kepada Bunda Maria yang telah menjadi saluran rahmat Allah bagi kita. Dan tentu saja citra Maria dalam rencana Allah itu luar biasa. Dan selalu kita berdoa, Maria penuh rahmat. Karena apa? Karena dipanggil untuk menjadi ibu Allah putra yang menjelma menjadi manusia. Ya, supaya bisa menjadi manusia, Tuhan Yesus mengikuti semua proses sebagai manusia. Dan disinilah peran Maria sebagai ibu Mesias secara samar-samar muncul dalam kilasan sejarah keselamatan. Sejak adanya dosa pertama, Allah telah berjanji bahwa akan hadir seorang wanita yang penuh rahmat. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, maksudnya setan, dan perempuan ini, ya maksudnya Maria. Antara keturunanmu dan keturunannya, Yesus tentunya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, kita bisa baca di kitab Kejadian ya. Kejadian 3 ayat 15. Disebutnya perempuan ini pasti bukan Hawa yang sudah berdosa, yang sudah dikuasai dan dikalahkan oleh ular. Maka ada tokoh wanita lain yang bukan Hawa, melainkan wanita penuh rahmat, yang memiliki keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Ini mengacu kepada Maria yang akan melahirkan Yesus. Yesus, keturunan Maria inilah yang akan meremukkan kepala ular. Ya, saudara-saudariku, sangat menarik kalau dihubungkan dengan kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Yang menggambarkan adegan permusuhan antara wanita Maria yang sedang mengandung dengan keturunan setan naga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Apa yang digambarkan ini sudah menjadi hasil seni lukis atau patung yang sangat indah. Nah, saudara-saudariku, kita mencoba melihat sejarah ini dalam kitab suci, dalam hidup Maria. Namun baik, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu. Ya, request dari Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus Juanda. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat bersama keluarga, bersama peguyuban Soferdia di tempat Ibu, dan juga untuk para Soferdia dimanapun Anda berada. Semoga lagu ini, lagu Ave Maria, yang tentu waktu Lisa Rianto masih kecil ya. Iya, namamu Maria.
Mari kita dengarkan, semoga kita sungguh-sungguh mendapatkan belas kasih Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Selamat mendengarkan dan semoga Anda semua terhibur. Iya, benar sekali. Jadi kalau begitu banyak orang suka memilih nama Maria di dalam nama baptisnya. Dan kongregasi kita memberikan penghormatan pada Bunda Maria begitu luar biasa. Dari kebiasaan Bapak Arnoldus yang rajin berdoa rosario. Dan salah satu dari ketiga kongregasi, yaitu kongregasi SSPS Adorasi Abadi, Sister Pink. Itu setiap suster namanya selalu diawali dengan Maria. Semua suster Sister Pink, nama mereka diawali dengan Maria. Misalnya Suster Maria Stefani, ya, sudah ada nama baptis Stefani, tetapi selalu di depannya ada Maria, Sister Maria Stefani. Dan banyak begitu gereja yang dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Iya. Dan banyak juga asosiasi, kongregasi yang memberikan perhatian khusus spiritualitas Santa Maria, menjadi pendukung pendorong
dalam hidup kebiaraan mereka. Sungguh luar biasa. Iya, ada berapa lagu? Ada begitu banyak lagu yang dipersembahkan kepada Maria. Saya juga salah satu membuat lagu Maria Fajar. Iya. Nah, saudara-saudaraku, para komprator yang terkasih, tahun berapa ya? Tahun 730-an. Tentu sebelum Masehi ya. Nabi Yesaya dan Mika menubuatkan Emmanuel akan lahir, dan bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Mesias, dan menyebutkan perempuan yang akan melahirkannya. Tentu yang terakhir dalam Injil Matius yang menulis silsilah Yesus anak Daud menyebutkan Yesus dilahirkan oleh Maria. Konsili Vatikan kedua menyimpulkan bahwa naskah-naskah kuno itu, sebagaimana dibaca dalam gereja dan dimengerti dalam terang perwujudan dan pewahyuan lebih lanjut, yang penuh langkah demi langkah makin jelas mengutarakan citra seorang wanita, Bunda Penebus. Dialah yang unggul di tengah umat Tuhan yang rendah dan miskin, yang penuh kepercayaan, mendambakan serta menerima keselamatan daripadanya. Iya, Maria penuh rahmat, menjadi bagian tak terpisahkan dalam rencana agung lahirnya Allah, Putra Manusia. Kita selalu berdoa, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Setiap kali kita mendoakan doa rosario, doa Salam Maria yang kita ungkapkan berulang-ulang, sungguh semakin kita mengungkapkan, semakin kita mendoakan, kita begitu menyatu dengan Ibu Maria. Ibu Maria yang penuh rahmat, dan rahmat itu disalurkannya untuk kita semua. Dia dirahmati oleh Allah, dan dia membagikan rahmat itu kepada setiap kita. Luar biasa kan? Nah, semoga doa setiap kali kita berdoa Salam Maria, satu Salam Maria yang kita ungkapkan dengan penuh keyakinan, penuh iman, itu mengungkapkan sesungguhnya kitab suci yang kita hayati. Doa Salam Maria adalah doa biblis yang berdasarkan teks-teks kitab suci. Nah, semoga kita senantiasa boleh mengalami penyertaan Ibu Maria yang hadir di mana-mana melalui penampakan-penampakannya. Di mana-mana, dan sekarang di mana-mana, di tiap paroki, di tiap tempat-tempat tempat sembahyang, lalu bahkan di paroki, di keluarga-keluarga, kita membangun sebuah gua sebagai bentuk penghormatan kita kepada Bunda Maria yang telah menjadi saluran rahmat bagi kita. Nah, semoga apa yang kita dengarkan semakin meyakinkan kita betapa Bunda Maria sungguh penuh rahmat dan rahmat untuk kita anak-anaknya. Nah, ini dia Pak Agus, ya, Ketua Soferdia Distrik Surabaya Malang Batu, yang mengirimkan lagu tentu untuk semua ya Pak Agus, untuk Soferdia dimanapun mereka berada, untuk semua anggota SPD dan juga para suster SSPS. Nah, Bapa Surgawi yang dinyanyikan oleh Grace Simon. Pasti lagunya indah ya. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur, terangkat untuk berdoa
kepada Bapa. Iya, itu dia Grace Simon, Bapa Surgawi. Ya, lagunya enak ya. Nah, tentu kita lanjutkan tentang Maria Bunda Allah ya. Sekarang di novisiat ada gua yang bagus, sedang direnovasi. Dan sekarang diberi sedikit pagar. Dan patung ini, yaitu patung Maria yang sangat bagus. Jadi Maria Sang Sabda. Maria menjadi ibu tentu saja karena naungan Roh Kudus, Roh kesucian. Maria sepenuhnya menyerahkan diri kepada karya Roh Kudus dengan menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Iman yang total kepada karya Allah membuatnya kudus dan suci. Maria dapat bersikap demikian karena Maria penuh rahmat. Nah, ini ada kaitannya ya. Sejak dari kandungan ibu Ana telah dikarunia dan bebas dari noda dosa.
Elisabet lah yang pertama memberi salam terpuji di antara wanita, sambil memuji karena kandungannya. Itu terjadi ketika Maria datang mengunjungi Elisabet, yang saat itu juga sedang mengandung anaknya 6 bulan. Karena itu kita memperingati kelahiran Santo Yohanes Pembaptis 6 bulan sebelum Yesus. Lalu tanggal Maria menerima warta gembira dari malaikat tanggal 25 Maret. Dan secara manusiawi, bayi ada dalam kandungan seorang ibu 9 bulan. Karena itu Yesus lahir 9 bulan, yaitu tanggal 25 Desember. Iya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Tentu tidak hanya terpuji di antara wanita, tetapi sebenarnya terpuji di antara semua orang. Bahkan terpuji di antara semua makhluk, baik di dunia maupun di surga. Luar biasa Bapak Ibu. Terpilih menjadi ibu Tuhan merupakan suatu kedudukan yang disertai kehormatan yang tak ada bandingannya. Elisabet melihat hal itu. Elisabet merasa tak pantas di hadiratnya, mengucap, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bahkan kita tahu Elisabet itu sepupunya. Bayangkan seorang sepupu merasa kecil di hadapan Maria, karena Maria dipilih menjadi ibu Tuhan. Elisabet tahu itu. Karena itu baginya sungguh luar biasa. Sudah pada tahun 431, Konsili Efesus menyatakan sebagai ajaran resmi gereja. Ajaran iman ini erat hubungannya dengan ajaran iman bahwa pribadi yang satu saja, yaitu Yesus yang lahir dari Bunda Maria, adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Karena itu Maria disebut Bunda Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu, saudara-saudariku. Maria yang dipilih Allah mendapat karunia yang luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana seorang, tentu melalui nubuat-nubuat para nabi, bahwa akan ada seorang wanita di Israel yang akan dipilih menjadi Bunda Allah. Siapa yang bersedia? Siapa yang mau? Tentu banyak wanita-wanita Israel yang mengharapkan dia yang dipilih untuk menjadi Bunda Allah. Tetapi pilihan Allah justru orang sederhana ini, Maria, orang kampung. Iya, sebagaimana wanita-wanita kampung lainnya. Karena itu ketika dia mendapat berita dari malaikat, Maria bingung. Maria tidak mengerti. Maria ragu. Apa ini mungkin? Saya ini orang kampung, tidak tahu apa-apa. Tetapi mengapa Tuhan memilih saya? Disitulah kita melihat bagaimana Bunda Maria yang sederhana ini, yang rendah hati, akhirnya, kalau ini memang kehendak Tuhan, saya tidak menolak. Terjadilah pada saya menurut apa yang
Tuhan sampaikan kepada saya melalui malaikat. Dan di situ kita melihat iman seorang wanita kampung yang tidak memahami, tetapi akhirnya pada puncaknya dia mengatakan, ya kalau memang ini kehendak Tuhan, terjadilah. Itulah ungkapan iman yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Semoga setiap kali kita berdoa, kita belajar seperti Bunda Maria. Meskipun kita tidak pantas, tapi Tuhan membuat kita pantas. Hanya orang yang berpasrah, hanya orang yang beriman, hanya orang yang taat yang bisa memberikan jawaban iman seperti ini. Iya, luar biasa ya. Oh, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita akan mendengarkan lagu berikutnya. Ini request lagu dari Ibu Ida Soferdia Santo Paulus Juanda. Apa kabarnya Ibu Ida? Semoga bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan semoga kita senantiasa belajar dari Ibu Maria, taat, setia, rendah hati, dan Tuhan pasti sanggup. Nah, itu dia lagu dari Maria Sandi, kiriman dari Ibu Ida Soferdia Paulus Juanda. Mari kita dengarkan, pasti Anda terhibur. Ya, oke. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Terima kasih Ibu untuk kiriman lagunya. Dan semoga kita dengan lagu ini sungguh-sungguh boleh mengalami kasih Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Ya, itu dia kiriman dari Ibu Ida ya. Iya, sekarang saya mencoba menghubungi Pater Maro. Iya, Pater Maro. Ya, Pater Maro. Saya coba. Biasanya dia sibuk, kali ini harap masih bisa ya. Iya, barangkali lagi memberikan retret. Bagaimana, sabar dikit ya. Kita sedang mengontak. Ya, Pater Maro, selamat sore. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pater. Nah, malam ini kita berbincang-bincang tentang Bunda Maria yang penuh rahmat, Bunda Allah. Dan saya percaya Pater Maro yang rajin sekali doa rosario, ada sesuatu pengalaman yang bisa dibagikan kepada para sopir dia. Oh iya, bisa sharing sedikit tentang ini bulan Mei, bulan Maria, Maria penuh rahmat, Maria Bunda Allah. Romo, ini sore ini saya bicara tentang Maria Bunda Allah, Maria penuh rahmat dan penuh kasih. Mungkin Pater bisa menambahkan, saya tahu Pater Maro rajin sekali doa rosario ini. Nah, Maria Perawan dan Bunda. Maria sungguh penuh rahmat, ya seperti awal saya katakan. Setelah mengagumi Maria sebagai Bunda Allah, selanjutnya kita kagum akan panggilan hidupnya sebagai perawan. Keibuan Maria diimani gereja sebagai keibuan seorang perawan. Bukankah gereja mengajarkan keperawanan Maria lebih dihubungkan dengan iman Maria yang total, sikap penyerahan diri yang utuh terhadap kehendak Allah dalam dirinya, fiat voluntas tua, ya itu. Terhadap panggilan hidup sebagai ibu penyelamat dunia, meski tidak beliau ketahui apa arti sesungguhnya. Ini merupakan gambaran sikap ketaatan iman yang mutlak dan cinta bakti yang penuh dan total kepada Allah yang tiada bandingnya. Konsili Vatikan merumuskan dalam iman dan ketaatan Maria melahirkan putra Bapa sendiri di dunia, dan itu tanpa mengenal pria, dalam naungan Roh Kudus. Sebagai Hawa yang baru karena percaya akan utusan Allah dengan iman yang tak tercemar oleh kebimbangan. Keperawanan Maria berhubungan dengan keibuannya sejauh ia melahirkan anak Allah. Sebab ia percaya bahwa apa yang dikehendakkan kepadanya dari Tuhan pasti akan terlaksana. Itulah imannya. Iya. Sudah sejak abad ketiga Maria disebut perawan. Bahkan istilah perawan untuk Maria sudah masuk dalam rumusan sahadat kredo kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, luar biasa. Jadi bagaimana Ibu Maria sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, Pater Maro, saya coba kontak lagi ya. Iya, Pater Maro. Iya, Pater. Halo. Iya, Pater, kita lagi berbicara tentang Maria dalam konteks bulan Maria. Saya bicara tentang Maria penuh rahmat, Bunda Allah. Sekarang saya tahu Romo Maro ini rajin sekali doa rosario. Nah, Romo bisa cerita sedikit ya, Pater ya? Iya, sebisanya Pater ya. Sebagai bulan Maria. Dan kita berbicara tadi, Pater juga sudah bicara mengenai Maria Bunda Allah, penuh rahmat dan penuh belas kasih. Dan memang dalam litani Bunda Maria atau yang disebut litani Lor itu, gelar Bunda Maria yang harus pertama disebut adalah Santa Maria Bunda Allah. Itu gelar-gelar itu harus diucapkan awal, baru yang lain.
Nah, baru-baru ini di Wisma kita di sini, kita mengadakan rekoleksi dengan tema Maria, Bunda Keselamatan Orang Sakit, atau dalam bahasa Latin disebut Salus Infirmorum, keselamatan orang sakit. Nah, ini tentu ada hubungan erat dengan Bunda yang penuh rahmat, Bunda yang berbelas kasih. Bunda berbelas kasih itu sendiri, itu baru ditambahkan kalau saya tidak salah tahun 2016, litani, tambahan 3 litani dari Paus Fransiskus. Maria itu Bunda belas kasih, kemudian yang berikutnya itu Bunda penuh pengharapan, dan yang ketiga itu Bunda para pengungsi. Soal Maria Bunda penuh rahmat ini, soal Bunda Allah dulu tentu kita mengimani sekali itu, dan itu yang kita selalu katakan di dalam doa Salam Maria, khususnya paragraf kedua, Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah ini sangat kuat dalam tradisi saudara-saudara kita gereja ortodoks. Mereka menyebut Bunda Maria itu Theotokos, yang melahirkan Tuhan. Theotokos. Itu yang dalam doa Salam Maria itu kita menggemakan lagi apa yang diucapkan oleh Elizabeth. Penuh rahmat. Nah, ini penuh rahmat ini kita tahu bahwa ini digemakan oleh Gabriel, malaikat Gabriel, ketika mengunjungi Maria waktu kabar sukacita. Saya sendiri punya banyak pengalaman bagaimana Bunda Maria bersungguh-sungguh ibu yang penuh belas kasih. Firman yang menjadi kekuatan pengalaman iman saya itu adalah kisah perkawinan di Kana, Yohanes 21:11, di mana di situ saya menemukan ada 3 yang sungguh menggetarkan saya. Pertama, bahwa ketika orang di situ kekurangan anggur, Bunda Maria malah berkata kehabisan anggur. Kalau kekurangan anggur kan masih ada anggurnya sedikit, tapi dikatakan oleh Bunda Maria kehabisan anggur, yang mau mengatakan bahwa Bunda Maria betul-betul berdoa memohon. Yang kedua, ketika kepada Yesus ia berkata, lalu ketika Yesus menolak bahwa saatku belum tiba, Bunda Maria tidak menyerah. Lalu lantas berkata kepada para pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, inilah contoh doa Bunda itu, doa yang untuk saya katakan ngotot dan betul-betul doa yang Bunda Maria kalau berdoa itu betul-betul mohon rahmat Allah. Dan yang terakhir adalah mujizatnya itu sungguh mengagumkan, dari air yang seharusnya untuk cuci kaki diubah menjadi anggur terbaik. Menakjubkan. Banyak pengalaman. Satu pengalaman yang menarik saya itu adalah ketika saya berada di Nias. Pada waktu sebagai pastor rekan di Nias dari 2018 sampai 2021. Pada waktu itu kita diminta untuk bersama dengan umat mau menyelesaikan bangunan gereja yang sudah ada fondasinya dan kerangkanya yang bagus. Dan pada waktu itu saya juga bingung mau ke Surabaya mau ngapain untuk mencari dana. Saya ingat sekali pada waktu itu yang saya buat ketika pada hari Jumatnya itu saya berdoa rosario di Gua Maria di Paroki Gembala yang Baik. Saya berdoa sambil menangis dengan Bunda, tolong saya untuk bagaimana bisa mendapatkan dana untuk membangun gereja ini. Keesokan harinya saya bisa di Yope, bisa di Salib Suci, lalu bisa di Roh Kudus, dan terakhirnya menjadi Gembala yang Baik. Dan sungguh menakjubkan bagaimana Bunda Maria betul-betul menolong. Ya, dalam waktu 1 tahun lebih ya, gereja itu akhirnya selesai. Bukan hanya gereja paroki, tapi juga 5-6 gereja stasi juga kita bantu. Oleh karenanya sehingga pada waktu di Nias kita bersama umat sebagai rasa syukur, terima kasih atas pertolongan doa Bunda Maria, kita membentuk Legio Maria 5 presidium awalnya. Sekarang menjadi 3 karena ada peleburan. Itu sebagai wujud ekspresi syukur atas pertolongan Bunda Maria. Dan banyak sekali, apalagi sekarang saya Tuhan mengutus saya di rumah retret di Tugu Wacana ini yang punya banyak waktu bagi saya untuk berdoa. Dan saya tanpa sekali maksud untuk memamerkan kesalehan, setiap hari saya berdoa 4 kali rosario di Gua Maria kita yang ada di atas, sangat indah, yang dibangun oleh almarhum Pater Yusuf Halim. Dan banyak rahmat, khususnya rahmat kesembuhan.
Saya senang sekali ketika mendoakan, lalu ada umat itu WA, terima kasih Romo, saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya bilang terus berdoa rosario. Sehingga menjadi kegiatan kesukaan saya setiap hari itu berdoa rosario. Kegiatan kesukaan saya itu berdoa rosario. Sehingga setiap intensi yang diminta, antara ditulis lewat WA atau di telepon, saya menulis dan saya mendoakannya. Dan untuk saya Bunda Maria sungguh ibu yang baik. Apalagi gereja misalnya kita dikuatkan dengan berbagai pengalaman penampakan. 1917, 13 Mei 1917, penampakan di Fatima kepada 3 anak, Lucia, Yasin, dan Francesco. Kemudian 11 Februari 1858, Bunda Maria menampakkan kepada seorang gadis Bernadette di Lourdes, yang dimana ribuan mujizat kesembuhan dan diakui oleh gereja itu adalah 70 yang diakui gereja. Yang terakhir adalah seorang suster Fransiskan yang menderita sakit saraf tulang punggung. Itu yang baru diakui gereja. Tapi yang tidak diakui gereja itu ribuan. Dan berbagai penampakan lain. Jadi betul-betul seorang ibu yang Bunda Allah, yang penuh rahmat dan berbelas kasih kepada kita anak-anak. Seorang ibu yang tidak tega, karena kalau kita melihat di Injil Yohanes bab 19 di Golgota, itu Bunda Maria sudah apa yang dibuat, menerima wasiat. Ingat, Yesus sebelum meninggal, dia memberi wasiat kepada kita dan kepada sang Bunda. Kepada Bunda, Yesus memberi wasiat, inilah anakmu. Berarti wasiat ini sama Bunda Maria betul-betul dilakukan. Maka ketika kita sebagai anak-anak ini, saudara-saudara Yesus, anak-anak Bapa ini, mengalami penderitaan, mengalami situasi sulit, badai hidup, saya amat yakin Bunda Maria itu pasti hatinya bergetar, melihat wasiat dari Yesus, inilah anakmu. Sekarang dia giliran kita pun, bahwa Bunda Maria itu ibu kita. Apakah kita setiap saat ketika dalam penderitaan memegang rosario lalu meneraskan Salam Maria? Pengalaman iman akan Bunda Maria ini saya sendiri mengalami amat sangat banyak. Sehingga sekarang saya, kalau seandainya umat berkonsultasi tentang beban hidup, saya selalu menawarkan jangan lupa berdoa rosario. Pelan-pelan, walau kelihatannya doanya itu panjang, sepertinya malas. Kalau engkau sudah mencintai doa rosario, pasti engkau akan jatuh cinta. Dan rosario itu doa, itu adalah devosi yang untuk saya sejuta mujizat, beribu mujizat. Karena kita mohon didoakan oleh Bunda Allah, Sang Theotokos, yang itu penuh rahmat dan hatinya belas kasih. Saya ingin mengakhiri renung refleksi atau seri sederhana ini dengan satu lagu. Saya waktu kecil di Flores itu, kalau bulan Maria, selalu mendoakan lagu, menyanyikan lagu ini sebagai lagu penutup. Dan ketika saya membaca, ternyata lagu ini adalah satu lagu yang sangat tua, lagu Maria yang sangat tua dalam tradisi gereja Katolik. Saya menyanyikan yang bahasa Latinnya dulu. Subtuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes. Oh, saya lupa liriknya sebetulnya, seterusnya. Dalam bahasa Indonesia nyanyinya begini. Ku cari perlindungan kepadamu, Bunda suci penebus, jangan kau tolak doaku, bila melihat anakmu kesusahan. Jauhkan daripadaku segala bahaya, ya perawat kuasa lagi setia. Dan terakhir, satu kalimat bagus dari Santo Maximilianus Maria Kolbe. Saya senang, dan baru-baru ini saya menjadi status saya, yaitu begini. Santo Maximilianus berkata, jangan takut untuk mencintai Bunda Maria secara sungguh. Sebab apa? Kita tidak pernah berbuat
melebihi yang dilakukan Yesus kepada bundanya. Itu saja, sharing sederhana. Selamat, rajinlah berdoa rosario. Bunda Maria, Ibu yang belas kasih itu pasti amat mencintai kita. Terima kasih, Pater. Ave Maria, Maria Ave. Salam hangat dari Cisarua, Tugu Wacana, rumah kita bersama, rumah kawan. Luar biasa Pater Maro. Lihat ini konfrater kami ini spontan saya telepon dan memberikan sharing yang luar biasa. Sekali lagi Pater, terima kasih dan banyak salam untuk komunitas di Cisarua. Ya Pater, terima kasih. Ya, para sama saudara, para konfrater, para soferdia. Nah itu tadi sharing dari Pater Maro yang saya kontak langsung spontan dan dia telah memberikan peneguhan yang luar biasa. Nah sekarang kita akan mendengarkan permintaan lagu. Ini siapa yang minta sekarang ini? Ibu Meti, Ketua Superdia Batu. Lagu apa Ibu? Jadikanlah hatiku istana cintamu. Mari kita mendengarkan. Semoga semua terhibur.
Terima kasih Ibu Meti untuk kiriman lagunya. Dan sebelum kita lanjutkan lagu berikut ini, saya coba pergi ke Mosambik ya. Coba ke Mosambik ya. Anaknya Pak Agus. Ya. Mana Pater Lintang? Iya. Kita mau kontak Pater Lintang di Mosambik. Iya. Iya, sabar dulu ya. Saya mencoba kontak, jangan-jangan dia pas mau misah ini, misah pagi ya. Ya, kita sabar sedikit ya. Semoga ya biasanya jam gini ya mau misah. Ya, Pater Lintang. Ya, Pak Agus. Nanti wah ini kelihatan ada acara nih Pater Lintang ini. Bu Tohari, bagaimana Bu Tohari, sudah ini ya? Sudah 2 minggu saya tunggu, belum dikirim ini. Sekarang saya kontak coba Ibu Tohari. Iya, Ibu Tohari. Ibu Tohari. Iya, kita coba. Nah, wah ini seksi liturgi sibuk, mungkin lagi latihan kur ini. Nanti kalau latihan kur keluar sebentar Ibu ya. Ini, misa novena ini jam berapa ini? Sudah selesai seharusnya. Kalau mulai tadi jam 6. Iya. Ibu Tohari. Lagi mungkin atau HP ketinggalan ya Ibu ya. Ya, sambil menunggu nanti Ibu Tohari telepon, saya putarkan lagu permintaan dari Eva. Ya. Permintaan lagu dari Eva. Apa judulnya? Sabar sebentar. Lagunya apa? Lagunya Pertolonganmu. Iya, dari Citra Skolastika. Pasti lagunya bagus ya. Pertolonganmu. Mari kita sambil mengenangkan betapa Tuhan selalu menolong kita. Ini dia pertolongan. Pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada saatnya. Tuhan menjadi pertolongan bagi kita di saat kita membutuhkannya. Berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di
lagu ya. Iya, para sama saudara dan para anggota Soferdia. Ya, tadi saya mengawali lebih dulu dan ini kami ada lomba karaoke untuk para novis dan saya menjadi juri. Saya tutup dengan lagu apa ini? Masih ada satu lagu yang belum. Ya, request dari ini siapa ini? Request dari ya sudah, kita akhiri dengan doa lalu lagu penutup ya. Saya ini harus menjadi juri nih. Ya, kita tutup perjumpaan kita. Sekarang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Terlebih pada hari ini, kami boleh bersama diteguhkan lewat pengalaman dan sharing dalam siaran radio Gemar Soferdia ini. Kami mohon agar kami yang boleh hadir mendengarkan Gemar Soferdia hari ini semakin hari semakin dekat dalam tuntunan-Mu yang terkasih. Berkatilah juga orang-orang yang senantiasa masih berjuang dalam tugas dan karya panggilan mereka, dimanapun mereka berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Pater Murtika. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, para sama saudara, para anggota Soferdia, berakhirlah sudah perjumpaan kita. Dan untuk Selasa depan kita tidak ada siaran karena saya mau bersiarah ke Pohsarang ya. Nah, mari kita akhiri dengan lagu himne Santo Arnoldus Jansen. Ya, sebagai lagu penutup, ini dia Arnoldus, himne Arnoldus Jansen. Oh Bapa Arno Jansen, bentara kasih dan sabda Bapa menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan. Bekal menuju surga di jalan yang kering kesan. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Iya,
Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita. Ciao. Selamat malam, selamat beristirahat. See you later. God bless you.